Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Lidung Kitchen. Kali ini saya pengen bikin kue tradisional lagi. Ini saya bikin serabi noto suman dari Solo. Yang pengen tahu caranya dan bahan apa yang digunakan, tonton terus videonya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Oke, langsung aja ke cara pembuatannya. Di sini saya sudah siapkan santan dengan kekentalan sedang. Saya pakai 1300 ml, kemudian saya tambah dengan daun pandan biar wangi. Ini santannya saya ambil dari 2 butir kelapa dan diambil dari perasan kedua. Jadi ini kekentalannya sedang ya teman-teman. Karena yang perasan pertama pasti kental banget, jadi yang kental itu kita gunakan untuk siraman adonan serabinya. Ini santannya dimasak hingga mendidih. Kalau udah mendidih, apinya dimatikan, kemudian ditunggu hingga hangat. Sambil menunggu santannya hangat, kita siapkan bahan-bahan yang lainnya dulu. Ini saya mau kocok 2 butir telur. Kalau telurnya udah dikocok, kemudian ini saya masukkan gulanya. Gulanya saya gunakan 200 gram gula pasir ya teman-teman. Kalau misalnya kurang manis bisa ditambah 10-20 gram aja. Dan mohon maaf banget ketika pengocokan gula videonya tidak terekam. Dan ini keadaan telur ya udah tercampur gula ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan kocok kembali hingga tercampur rata. Kemudian masukkan santannya yang sudah hangat. Jadi ini keadaan santannya udah hangat ya, nggak panas lagi. Udah hangat, kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit, jangan semuanya. Karena ini santan hangatnya udah masuk, kemudian kita tambahkan 2 sendok teh ragi instan. Karena keadaan yang hangat akan membuat kerja ragi lebih cepat. Kemudian kita masukkan juga 500 gram tepung beras dan 2 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan lagi santan hangatnya sedikit demi sedikit, jangan langsung dimasukkan semua karena kalau langsung semuanya nanti pengadukannya akan susah ya, nanti akan bergerindil tepung berasnya. Nah, kalau udah larut semuanya dan tercampur rata seperti ini, masukkan sisa santannya dan aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah ini, adonan serabi akan didiamkan 1-2 jam atau hingga adonan serabinya berbuih. Sambil menunggu, kita masak dulu adonan santan kental yang akan kita buat untuk siraman di atas serabi nanti ya. Ini saya pakai 500 ml santan kental dari 2 butir kelapa dan kita pakai yang perasan pertama ya. Karena yang perasan kedua digunakan untuk adonan serabi yang kita bikin tadi. Untuk santan kentalnya ini kita campur dengan 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh garam. Dan jangan lupa dikasih daun pandan juga biar aromanya wangi. Masak hingga mendidih, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini setelah 1 jam adonan sudah berbuih, tandanya raginya aktif dan adonan siap untuk digunakan. Aduk-aduk terlebih dahulu untuk menghilangkan buih-buih di adonan. Ini nanti dapatnya banyak banget ya teman-teman, sekitar 35 biji serabi tergantung besar kecilnya. Jadi kalau teman-teman kebanyakan bisa pakai setengah resep aja.
Dan untuk toppingnya nanti saya sudah siapkan nangka yang sudah saya iris-iris kotak kecil seperti ini. Dan bisa menggunakan topping yang lainnya juga, atau mau polosan tanpa topping pun tetap enak. Untuk cetakannya saya menggunakan wajan biasa ya teman-teman. Ini wajan udah saya panaskan terlebih dahulu. Kemudian saya olesi dengan minyak tipis-tipis menggunakan tisu. Kalau sudah panas banget, apinya dikecilin di paling kecil. Kemudian tuang adonan sesuai dengan seleranya mau besar atau kecil. Dan kalau udah dituang adonannya disiram menggunakan santan kental tadi ya teman-teman. Kemudian ditutup dan dibiarkan hingga setengah matang. Kalau udah setengah matang dibuka, kemudian diberi topping bagi yang suka topping. Jadi ini tuh menggunakan api yang paling kecil sendiri ya teman-teman, jangan digedein karena bisa gosong. Nah ini serabinya udah matang, putih-putih di atas itu bukan adonan yang kurang matang, tapi itu santan gurih yang kita siramkan tadi ya teman-teman. Jangan khawatir, ini tuh tidak akan lengket. Jadi ini tuh gampang banget lepas dari wajan. Tuh cantik banget kan? Langsung lanjut adonan yang kedua, kita tuangkan 1 sendok sayur. Kemudian ditekan-tekan melingkar biar terbentuk pinggiran yang tipis. Oke, langsung ditutup dan dibiarkan hingga matang. Matangnya seperti ini, bisa langsung diangkat. Ini nggak lengket sama sekali, jangan khawatir. Walaupun pakai wajan biasa, tetap bisa ya teman-teman. Walaupun nggak ada cetakan, tetap bisa bikin serabi notosuman. Tuh cantik banget, kelihatan empuk dan menul-menul ya. Oke, ini saya mau lanjut bikinnya sampai dengan adonannya selesai dan habis. Jadi ini harus main di api ya teman-teman. Kalau misalnya mau menuangkan adonan, itu wajannya harus benar-benar panas. Karena kalau nggak panas nanti bisa lengket. Dan kalau adonan sudah tertuang di wajan, apinya dikecilin di yang paling kecil banget. Dan ditunggu hingga matang merata. Kemudian baru bisa diangkat. Dijamin tidak akan lengket. Nah ini udah selesai teman-teman, udah matang serabinya. Dapatnya sekitar 20-30-an pokoknya, tergantung besar kecilnya ya. Tuh ini tuh menul-menul banget, anti gagal. Yang penting main di api ya tadi ya teman-teman tipsnya. Sekarang saya mau cobain serabinya dulu, biar teman-teman tahu ini tuh lentur banget, lembut, empuk dan berserat. Dan yang pastinya gurih, selain manis ini tuh ada gurihnya karena kita taburin dengan santan kental tadi ya. Tuh ini tuh enak banget. Teman-teman yang suka serabi notosuman dan di daerahnya susah dapatnya, bikin aja di rumah pakai wajan bisa banget tanpa cetakan. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih udah menonton hingga selesai. Jangan lupa tonton video yang lainnya juga. Sampai jumpa di video Didung Kitchen selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.